Ketika jamaah ingin melihat bagaimana mengaplikasikan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, lihat kisahnya Ali Zainal Abidin tersebut. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah satu gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Al-Qur'an itu diaplikasikan dalam kehidupan seseorang manusia. Ali Zainal Abidin mempraktekkan dengan sempurna firman Allah Subhanahu wa taala tentang ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marahnya, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu jamaah, mari kita menjadikan kisah beliau sebagai motivasi. Mungkin kita tidak akan bisa meniru seperti beliau precisely like that, akan tetapi bagaimana kita memacu diri kita untuk meningkatkan level ketakwaan kita. Bagaimana kita menahan marah, menahan emosi. Bukankah di bulan puasa ini kita diperintahkan untuk menahan segala macam emosi dan amarah? Karena banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Karena dia hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri saja. Padahal dalam puasa ini banyak sekali hal-hal yang harus kita tahan, yang sifatnya adalah hal-hal yang batiniyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan ayat berikutnya. Surat Ali Imran ayat 134. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, menjijikkan, aw dhalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya, dzakarullah, segera setelah itu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian ia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapalah lagi orang zat yang memberikan ampunan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak meremehkan, dia tidak berlaku israr, melazimi terus-menerus sebuah dosa. Ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui sudah ilmu bahwa hal tersebut dilarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkenaan dengan kisah seorang sahabat yang dinamakan dengan Nabhan At-Tammar. Kenapa kok dikasih julukan demikian? Ada kisahnya. Suatu hari datang seorang perempuan yang sangat cantik kepada beliau, membeli kurma kepada beliau. Beliau yang menjual kurma terhadap perempuan itu. Jadi perempuan itu yang membeli kepada beliau. Lalu saking cantiknya perempuan itu, Nabhan ini, sahabat Nabhan ini radhiyallahu anhu, tidak tahan. Ia menarik perempuan tadi kemudian menciumnya. Wow, ada nggak di antara kita yang berani se ekstrim itu? Biasa itu orang Arab, makanannya kambing barangkali. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau khilaf, melakukan satu fahisyah, perbuatan yang menjijikkan. Perempuan yang bukan muhrim ia sentuh, bahkan ia cium. Naudzubillah min dzalik, padahal dalam satu hadis lebih baik tanganmu itu dicor besi panas ketimbang kamu menyentuh wanita yang bukan mahram. Akan tetapi begitulah, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Orang yang bertakwa itu bukanlah malaikat. Orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah kepleset sama sekali. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang sama sekali terhindar dari perilaku keji, fahsya, wal munkar. Sesekali mungkin ia terjatuh, akan tetapi lihat sikapnya. Apabila orang bertakwa melakukan satu fahisyah atau mungkar, melakukan dosa atau perbuatan keji, apa yang dia lakukan? Fanadima ala dzalik, lalu ia begitu menyesal atas apa yang dia perbuat, lalu mengadukan perihal penyesalannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat betapa jujurnya mereka.
Ketika mereka melakukan maksiat datang kepada Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah aku telah berbuat dosa, aku harus apa? Semangat mereka untuk bertaubat itu sangat luar biasa. Sampai karena pertanyaannya Nabhan At-Tammar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, segera ia mengingat Allah Subhanahu wa taala selepas ia melakukan fahisyah. Fastaghfaru lidzunubihim, bukan hanya sekedar mengingat Allah, ia kemudian beristighfar. Bagaimana sih istighfar? Dalam bahasa Arab ada satu wazan model kata yang dijadikan patokan, yaitu istaf'ala. Fa'ala menjadi istaf'ala, ditambah 3 huruf di depannya, alif ta sin, istaf'ala. Dalam konteks ini istaghfaro, kita tahu ghafaro itu artinya mengampuni, sedangkan istaghfaro artinya meminta ampun. Kita itu meminta ampun. Dalam bahasa Arab ketika disebutkan tambahan ista itu mengandung banyak arti, seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu istat'ama ahlaha, meminta makan kepada penduduk suatu kota. Nah, ketika dia minta makan itu artinya hatinya dia menginginkan makan, mulutnya nembung mengucapkan permintaan untuk diberi makanan, dan anggota badannya bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Seperti itulah seharusnya istighfar. Hati ini menginginkan ampunan, lisannya berucap kalimah istighfar, astaghfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar yang diajarkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Kemudian anggota tubuhnya menunjukkan perilaku bahwa memang ia menjauhi dosa yang telah dia lakukan. Ia berbuat baik untuk menutup dosa yang telah dia lakukan. Itulah yang disebut dengan sebenar-benar istighfar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bertakwa. Ketika dia melakukan satu maksiat, dia langsung beristighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus-menerus melazimi sebuah dosa. Udah tahu ilmunya, sudah pernah mendengarkan kajian ustadz bahwa hal ini tidak boleh, bahwa hal ini haram, bahwa hal ini makruh, akan tetapi dia terus-menerus mengerjakannya dengan sengaja, bahkan meremehkan. Jemaah yang dirahmati Allah, bukan berapa kecil dosa yang kita lakukan, tapi kita berdosa kepada zat yang maha besar. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai timbul israr atau meremehkan dalam jiwa kita. Seperti para ulama mengatakan la shaghirata ma'al israr. Tidak ada yang disebut dosa kecil ketika dosa kecil itu diremehkan, terus-menerus dikerjakan. Dia akan menggunung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sebaliknya, tidak ada dosa besar, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika setelah ia melakukan, dia melazimi istighfar. Dosa itu akan terkikis. Dia lazimi perbuatan baik, dosa itu akan semakin terkikis sampai habis sama sekali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan poin saya masalah istighfar, saya mau menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu umatnya adalah umat yang gemar melakukan dosa, fahisyah wal mungkar. Bahkan Nabi Nuh itu dalam Al-Quran disebutkan berdakwah kepada kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50 tahun, 950 tahun berdakwah kepada umat yang seperti apa? Kepada umat yang sangat rusak, kepada umat yang berada di puncak kerusakan. Mereka berbuat syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan dosa-dosa besar, perbuatan keji, mereka melazimi perzinahan, mereka minum khamr dan seterusnya. Semua jenis kebejatan dilakukan. Kalau bahasanya orang Jawa molimo, itu semuanya dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Beliau mendakwahi mereka 950 tahun. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka tutupkan jarinya ke telinga mereka. Mereka tutupkan bajunya, tudungnya ke muka mereka supaya mereka tidak melihat Nabi Nuh. Mereka itu susah sekali dinasihati, kok dinasihati mesti pergi. Allah mengilustrasikan bahkan seperti keledai liar. Wa asarru israr, walam yusirru, wa asarru, asar itu israr, meremehkan.
susah betul dikasih tahu, seperti keledai liar yang susah banget dipegang telinganya. Wastakbaru istikbaro, bahkan mereka sombong.